Ini kita akan mempelajari tentang tipografi. Makna tipografi. Tipografi huruf atau biasa disebut tipografi merupakan bagian dari kehidupan manusia modern saat ini. Adanya kebutuhan untuk memandang yang lebih indah dari huruf membuat insan kreatif selalu berusaha menampilkan seni penataan huruf semaksimal mungkin. Hal itu bisa kita lihat pada tulisan-tulisan pendek iklan di pinggir jalan, seperti pada baliho, poster, koran, majalah, website, dan televisi. Di sana sering kita temukan jenis-jenis tulisan dengan corak khusus yang memiliki nilai seni. Itulah hasil dari kegiatan para desainer yang menerapkan landasan ilmu tipografi. Selama ini pengertian tipografi sering dijelaskan secara sangat sederhana. Tipografi adalah kajian tentang fitur-fitur grafis dari lembar halaman. Menurut David Crystal tahun 1987. Selanjutnya dijelaskan secara sangat sederhana sebagai ilmu yang berurusan dengan penataan huruf cetak. Hal ini tidak salah karena sejarahnya memang demikian, bermula dari istilah Yunani yang berarti adalah tutok dan grep. Arti harfiah dari tipografi adalah bentuk tulisan, kemudian dalam kata kerjanya disebut pembentukan atau kreasi huruf. Pengertian seperti itu tidak salah, tetapi bisa jadi kurang memberikan efek pemahaman yang lebih luas. Ini karena perkembangan tipografi modern sudah sangat cepat berkembang dengan variasi yang luar biasa banyak. Oleh karena itu tidak cukup jika kita hanya memahami dari bentuk atau pembentukan tulisan atau huruf. Apalagi saat ini tipografi sudah memasuki wilayah dunia internet yang mungkin saja istilah cetak bukan satu-satunya pengertian, melainkan hanya menjadi bagian. Karena faktanya ada banyak tipografi yang bukan lagi ditujukan untuk kepentingan cetak, melainkan berhenti pada tujuan penayangan visualisasi di internet. Setelah menggali beberapa rumusan dari berbagai sumber, agaknya kami memilih salah satu sumber rujukan yang paling tepat. Buku ilmiah berjudul The Cambridge Encyclopedia Language Second Edition karya David Crystal 1987 barangkali lain tepat untuk menjelaskan secara singkat. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tipografi merupakan kajian tentang fitur-fitur grafis dari lembar halaman. Penjelasan ini terasa lebih bermakna karena dalam tipografi kita tidak sekedar mempelajari kecakapan atau skill praktis, tetapi dalam tipografi kita mendapati hamparan luas wacana keilmuan yang meliputi sejarah, sosiologi, dan keragaman seni dalam dunia huruf. Karena itu tepat kiranya kalau tipografi disebut sebagai kajian. Perkembangan tipografi berhubungan erat dengan sejarah desain komunikasi visual yang diawali dengan ditemukannya piktogram di dinding-dinding gua pada zaman prasejarah. Kemudian setelah mulai terbentuk alfabet Yunani, tipografi mulai berkembang sejalan dengan dimulainya era Renaissance pada abad 14 dan 15. Dengan ditemukannya movable type atau cetakan huruf-huruf dari logam. Sejak itu banyak tokoh yang menciptakan jenis huruf baru sesuai dengan momentum sejarah dan pergerakan gaya desain yang sedang terjadi pada saat itu. Tipografi dalam desain komunikasi visual. Ketika kita melihat banyak tulisan terpampang di jalan, koran atau televisi, umumnya kita berpikir sederhana dengan menganggap itu sebagai jenis huruf atau yang dikenal dengan istilah font sebagai suatu hal yang biasa, padahal di balik itu huruf-huruf tersebut tidak sekedar jenis huruf saja, karena di dalamnya sering memuat nilai-nilai estetika yang dibentuk berdasarkan media komunikasi visual yang prosesnya melibatkan seni desain huruf yang lebih maju dari sekedar menata aksara. Dalam hal ini, tipografi bekerja sebagai ilmu atau strategi yang melibatkan metode kerja penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifat yang semuanya memiliki tujuan tertentu.
terutama estetika. Dari sini kemudian ruang kerja tipografi hanya menjadi bagian dari proses kerja besar desain komunikasi visual. Selanjutnya di sebelah tipografi dalam hal ini sebagai visual language, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Dalam sebuah karya seni atau media komunikasi, tipografi seringkali kurang mendapat perhatian. Para desainer seringkali lebih fokus pada kreasi gambar, fotografi, atau ilustrasi. Padahal hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi di dalamnya. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain yang indah, terlihat tidak komunikatif, dapat membuat perencanaan suatu karya desain. Keberadaan elemen tipografi sudah harus selalu diperhitungkan, karena dapat mempengaruhi susunan kuasa atau hierarki dan keseimbangan karya desain tersebut. Seorang desainer harus dapat mengetahui bentuk huruf atau komposisi huruf, karena hal itu akan menunjang arah desain dan memberikan reaksi yang diinginkan. Dalam proses pemilihan jenis huruf, setidaknya seorang desainer harus memperhatikan dua hal yang mendasar, yakni yang pertama, karakter produk yang akan ditonjolkan. Yang nomor dua adalah karakter segmen pasarnya. Sebagai contoh, untuk produk makanan ringan anak-anak, sebaiknya menggunakan jenis huruf yang tidak terlalu kaku dan mempunyai kesan menyenangkan. Tujuannya supaya anak-anak akan lebih tertarik. Penggunaan jenis huruf yang membulat pada bagian ujungnya dan warna-warna cerah sangat mencerminkan karakteristik anak-anak sebagai target audiens produk tersebut. Selanjutnya, pada kecantikan wanita, desainer bisa menggunakan jenis huruf yang lebih feminim dan mengesankan cantik. Sementara untuk mengesankan atau maskulin, di sini dapat memilih jenis huruf yang lebih tebal sehingga terlihat solid dan kokoh. Ini merupakan contoh jenis huruf yang menggambarkan karakteristik. Yang pertama ada font Santisawan, font maskulin, dan font formal. Ada yang font kasual, feminim, dan font merah. Selain pemilihan jenis huruf, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendalaman teori dan praktik penerapan tipografi. Tujuannya supaya karya desain tersebut nantinya selain lebih baik dari sisi estetika, juga tepat sasaran dalam menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Untuk episode selanjutnya saya akan menerangkan tentang anatomi huruf. Maka jangan lupa like and subscribe channel YouTube Aan Hunayfi.